Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sintesis asam amino. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Amira Ali, Auramita Anugrah, Indri Husnul Khotimah, Nisa Adila Zahra, dan Nova Christine. Baik, saya akan menjelaskan jalur metabolik utama dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino yaitu yang pertama itu ada produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein dia, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino, sedangkan ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam amino. Lanjut. Definisi sintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi. Substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan organisme atau media pertumbuhan. Tidak semua organisme mampu mensintesis semua asam amino. Selanjutnya yaitu jalur biosintesis asam amino. Nah, yang pertama-tama adalah di sini ada proses glikolisis, yaitu glikolisis ini adalah pemecahan dari glukosa 6 fosfat menjadi ribosa 5 fosfat dan 3 fosfogliserat. Nah, dari 3 fosfogliserat ini eh, diubah menjadi eritrosit 4 fosfat dan kemudian eritrosit 6 fosfat di sini akan berkondensasi, jadi dia bergabung dengan fosfoenol pirufat dan menjadi pirufat yang akan menghasilkan alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Kemudian dalam siklus asam sitrat, yaitu di sini um, terdapat pirufat yang menghasilkan alanin, valin, leusin, dan isoleusin ini. Senyawa intermediat contohnya adalah oksaloasetat. Oksaloasetat merupakan prekursor untuk sintesis asam amino, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Kemudian sintesis asam amino yaitu aspartat ini nanti kalau sudah menjadi aspartat ini nanti bisa diturunkan menjadi sintesis asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Lalu senyawa dalam siklus asam sitrat ini ada alfa ketogluttarat yang bisa digunakan untuk sintesis glutamat dan kalau sudah menjadi glutamat nanti bisa menjadi glutamin, prolin, dan arginin. Nah, dari sini ada balik lagi nanti ke jalur yang di atas ini yaitu glikolisis yang dipecah menjadi glukosa 6 fosfat. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Berikut contoh asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Lanjut. Kemudian ada biosintesis glutamat dan aspartat. Di sini
glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-keto dengan reaksi transminasi sederhana. Ketika katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dihidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino interseluler utama untuk reaksi transminasi, sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari purifat. Hati mengakumulasi alanin plasma dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Terjadi secara proporsional untuk meningkatkan produksi urea. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu satu secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua itu melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase. ALT juga dikenal dengan serum glutamat pirufat transminase SGPT. Biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrosfolat, kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH dependent enzim dihidropredin reduktase. Selanjutnya biosintesis sistein. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosiltransferase menghasilkan S-adenosilmethionine atau biasa disingkat SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil. Misalnya konversi neropinefrin menjadi epinefrin. Akibat dari transfer metil tersebut adalah perubahan SAM menjadi S-adenosil homosistein. S-adenosil homosistein selanjutnya berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosistenase. Homosistein ini dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Reaksi dari transmetilase melibatkan SAM sangatlah penting. Tetapi dalam kasus ini, peran S-adenosil metionin ini dalam transmetilasi adalah sekunder untuk produksi homosistein. Dalam produksi SAM, semua fosfat dari ATP hilang. Satu sebagai PI dan dua sebagai PPI. Adenosin diubah menjadi metionin bukan AMP. Dalam sistein, homosistein berkondensasi dengan serin menghasilkan sistanionin dengan bantuan enzim sistainase.
Selanjutnya dengan bantuan enzim sesuenase ini diubah menjadi sistein dan asam ketobutirat. Gabungan dari dua reaksi terakhir ini dikenal sebagai transsulfurasi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sintesis asam amino dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.